Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu sehingga nanti masuk waktu syuruq insya-Allah taala. Kajian kita pada subuh ini membahas tadabbur satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Humazah, surah yang ke-104 di dalam Al-Quranul Karim. Surah ini sudah sering kita baca dan insya-Allah kita semua hafal, tetapi belum tentu orang yang hafal dan sering mendengar surah ini memahami apa kandungan surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, sebelum kita membahas kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Humazah ini, kita lihat sedikit muqaddimah surah Al-Humazah. Pertama, nama surah ini disebut sebagai Al-Humazah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Ada perkataan Al-Humazah di situ. Ini nama yang pertama dan ini yang paling masyhur. Yang kedua, dalam Sahih Al-Bukhari, surah ini disebut sebagai surah wailul likulli humazah. Langsung disebut nama dia sebagai surah wailul likulli humazah. Kemudian Al-Fairuz Abadi itu menyebut juga nama surah ini sebagai surah Al-Hutamah karena ada perkataan Al-Hutamah pada ayat ini. Kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka ma al-hutamah. Jadi setidaknya ada 3 nama surah ini. Pertama surah Al-Humazah, yang kedua surah wailul likulli humazah, yang ketiga surah Al-Hutamah. Ya. Baik, surah ini ialah surah Makkiyah bil ittifaq. Sepakat semua ulama bahawa surah ini diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Sepakat semua ulama. Karena begini, surah-surah di dalam Al-Quran itu ada yang berbeda ulama tentang penetapan surah itu apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Jadi ada surah-surah dalam Quran menurut sebahagian ulama ini Makkiyah. Menurut ulama yang lain itu Madaniyah. Saya kasih contoh. Misalnya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai seterusnya. Surah itu diperdebatkan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawa surah itu surah Makkiyah. Karena ciri-ciri Makkiyah ada pada surah itu. Misalnya ayatnya pendek-pendek berbicara tentang akidah. Tetapi oleh karena ada riwayat sebab turun surah itu Nabi disihir oleh orang Yahudi, maka sebahagian ulama mengatakan surah ini Madaniyah. Kenapa? Karena Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi itu setelah hijrah. Di Makkah tidak ada orang Yahudi. Maka ada surah-surah dalam Quran yang diperdebatkan para ulama tentang statusnya apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Surah Al-Humazah ini salah satu surah yang disepakati para ulama bahawa ia surah Makkiyah. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan bahawa surah ini surah Madaniyah. Baik. Di dalam Al-Quran kalau kita melihat surah Al-Humazah ini, nomor surah ini adalah 104. Jadi surah Al-Humazah kalau dilihat dari nomor surah dalam Quran, ini adalah surah yang ke-104. Tetapi kalau dilihat dari tertibun nuzul, nomor penurunan surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah, wa'uddati tsaniyah wa tsalatsina fi idadi nuzulis suwar. Ini surah yang ke-32 diturunkan kepada Nabi. Jadi seperti biasa sering saya sampaikan bahawa nomor surah dalam Quran dengan nomor penurunan surah itu tidak sama. Ya, kenapa berbeda? Itulah ketetapan dari Allah.
Bukan dibuat-buat atau salah dalam meletakkan. Tidak. Itulah ketetapan dari Allah. Karena ketika Allah menitipkan ayat atau surah kepada Jibril, itu Allah pesan kepada Jibril. Wahai Jibril alaihi salam, sampaikan ayat ini atau surah ini kepada Muhammad dan beritahu di mana diletakkan. Maka Jibril datang membawa ayat kepada Nabi, itu memberitahu bahwa di mana letak ayat tersebut atau surah tersebut dibuat. Maka walaupun di dalam Al-Quran ini surah yang ke-32 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah yang walaupun di dalam Al-Quran ini surah yang ke-104, tetapi kalau dilihat dari sisi penurunan kepada Nabi, ini surah yang ke-32 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nazalat ba'da suratil qiyamah wa qabla surati al-mursalat. Diturunkan setelah surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan sebelum surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa fal 'asifati asfa. Jadi surah Al-Qiyamah itu surah yang ke-31 diturunkan kepada Nabi, Al-Humazah 32, sedangkan surah Al-Mursalat surah yang ke-33 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, jumlah ayat dalam surah Al-Mursalat ini juga disepakati para ulama sebanyak 9 ayat. Karena dalam menghitung jumlah ayat dalam satu surah itu juga sering ulama berbeda. Walaupun di dalam Quran kita lihat misalnya sekian gitu, tapi dalam pembahasan para ulama itu beda-beda. Misalnya menurut ulama ini jumlahnya sekian, tapi ulama yang lain jumlahnya sekian. Perbedaan tentang jumlah ayat dalam penilaian jumlah ayat itu bukan berarti ada ayat yang hilang menurut sebagian ulama atau ada tambahan menurut ulama yang lain, bukan begitu. Tapi kadang-kadang ulama yang lain memandang satu ayat itu sebagai 2 ayat. Misalnya menurut ulama Kufah, ayat ini itu 2 ayat dalam pandangan mereka. Sedangkan ulama Basrah misalnya memandang itu hanya 1 ayat. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah ayat tersebut. Surah Al-Humazah ini disepakati para ulama bahwa jumlah ayatnya sebanyak 9 ayat. Dan insyaAllah kita semua sudah hafal surah Al-Humazah ini. Baik. Kita lihat ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat pertama, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Surah ini diawali Allah Ta'ala dengan kata wail. Apa arti wail itu? Wail itu ada ulama mentafsirkan ismun liwadin fi jahannam. Nama satu lembah di dalam api neraka jahannam. Tetapi penafsiran secara umum para ulama bahwa wail itu berarti kalimatu wa'idin. Satu kalimah ancaman dari Allah. Satu kata ancaman dari Allah. Bahwa siapa yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya akan mendapat azab yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wail itu satu peringatan keras dari Allah bahwa siapa yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya, dia akan diazab Allah dengan azab yang sangat keras. Dalam ayat ini siapa yang wail itu, siapa yang mendapatkan ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, likulli, bagi tiap-tiap. Kalau disebut likulli, bagi tiap-tiap, artinya tidak terkecuali. Siapa saja yang melakukan perbuatan ini, dia masuk dalam ancaman keras Allah Ta'ala. Apa itu? Humazah, lumazah. Ya, wailulli kulli humazatin lumazah. Bagi setiap pelaku humazah dan lumazah. Apa itu humazah dan lumazah ini?
Ada ulama mentafsirkan humazah dengan lumazah ini dengan penafsiran yang sama. Yaitu mengumpat, merendahkan orang, menghina orang. Sama menurut sebagian ulama. Tetapi ada ulama membedakan. Dan saya lebih setuju dengan penafsiran kedua ini, bahwa humazah dan lumazah itu ada perbedaan. Walaupun ada kesamaan tapi ada perbedaan. Kenapa? Karena dari sisi perkataan juga berbeda. Satu humazah dan satu lumazah. Persamaannya bahwa humazah lumazah ini perbuatan merendahkan orang, menghina orang, mengumpat orang. Ya. Bedanya di mana? Kata para ulama, kalau humazah, ya, alladzi ya'ibun nas, humazah itu adalah orang, atau hamaz itu adalah orang yang mengaibkan orang lain, mengumpat orang lain, bil fi'li, dengan perbuatan. Nah, dulu orang-orang musyrik, kalau orang Islam lewat di depan mereka, itu suka direndahin. Kadang-kadang cara mereka merendahkan itu dengan isyarat-isyarat, dengan perbuatan. Misalnya dengan mata mereka. Kan bisa merendahkan orang dengan apa namanya? Dengan cara lirikan matanya, dengan mimik wajahnya, ya. Itu cara mereka. Itu humazah. Merendahkan orang, menghina orang, mengumpat orang dengan ekspresi wajah atau badan. Maka dari sini kita belajar, tidak boleh merendahkan orang, menghina orang, mengumpat orang, walaupun dengan ekspresi wajah. Walaupun mungkin sekedar isyarat-isyarat dari badan kita, tidak boleh. Karena kelihatan, kadang-kadang memang mulutnya tidak ngomong apa-apa. Tapi ekspresi wajahnya, badannya, kelihatan ini lagi menghina, lagi merendahkan. Nah, tidak boleh. Kalau lumazah itu adalah bil lisan, atau dengan ucapan biqauli. Dia mengumpat orang, merendahkan orang, menghina orang dengan lisannya. Inilah yang masuk dalam ancaman Allah. Wail, kecelakaan besar. Azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka bagi setiap orang pelaku humazah dan lumazah, yaitu orang-orang yang mengumpat, merendahkan, menghina orang lain, orang Islam, sama ada bil fi'li atau bil lisan, sama ada dengan perbuatan mereka atau dengan ucapan lisan mereka. Maka kita tidak boleh merendahkan orang, menghina orang, menjatuhkan harga diri orang dengan perbuatan atau dengan ucapan lisan kita. Tidak boleh. Nah, jangan sampai menjadi orang yang rajin sholat, tapi rajin juga merendahkan orang. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bankrupt? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta benda dia, itulah orang yang muflis." Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang muflis nanti pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala solatnya. Rajin dia solat. Datang membawa pahala puasanya, rajin dia puasa. Datang membawa pahala zakatnya, dia membayar zakat. Tetapi sewaktu hidup di dunia syatama hada, dia suka memaki orang, suka merendahkan orang, suka menghina orang, suka menzalimi orang. Maka disebabkan itu, diambillah pahala solat, puasa, zakat dia tadi, diberilah kepada orang yang dia hina, dia rendahkan sewaktu di dunia. Ketika itu habis, maka diambillah dosa orang-orang tadi, diletakkanlah pula kepada diri dia. Habis pahala kebaikannya, malah bertukar dengan tumpukan dosa. Disebabkan itu dicampakkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati dengan
sikap perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan orang. Tidak mesti terucap dengan lisan, tapi mimik wajah, ekspresi kita, bahasa-bahasa isyarat yang ditampilkan pun jangan sekali-kali merendahkan orang. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala melarang berkawan dengan orang yang seperti ini. Kalau ada teman kita yang suka memaki orang, merendahkan orang, menghina orang, menjatuhkan harga diri orang lain, jangan berteman sama dia. Wala tuti' kulla hammaz. Hammaz itu sama akar kata dia dengan humazah. Jangan kamu ikut dengan orang yang suka merendahkan orang, mengumpat orang lain. Tidak boleh. Jangankan melakukan itu, berteman dengan orang yang seperti itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan dapat efek buruknya. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka mengumpat, lama-lama kita rajin mengumpat. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka merendahkan orang lain, lama-lama kita akan ketularan sikap buruk tersebut. Wal'iyadzubillah. Di dalam Al-Quran, ada 2 surah yang diawali Allah dengan kata wail. Yang pertama, wailul lil mutaffifin. Yang kedua, wailul li kulli humazatin lumazah. Hanya 2 surah ini di dalam Al-Quran dari 114 surah yang diawali Allah dengan kata wail. Wail itu tadi artinya ancaman keras dari Allah. Ya. Dan kalau kita melihat 2 surah ini, Al-Mutaffifin dengan Al-Humazah, ini dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Kalau wailul lil mutaffifin, itu berkaitan dengan hak harta orang lain. Maka jangan pernah main-main dengan hak orang lain dari sisi hartanya. Walaupun sedikit. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Perbuatan tatfif itu bukan mengambil harta orang banyak, enggak. Dia tidak mengambil harta orang banyak. Mengambil sedikit saja. Konteks zaman dulu, itu kalau dia berjualan, dia menjual, kalau ditimbang pada timbangan dia, kelihatan kayaknya 1 kilo penuh. Tapi kita bawa ke timbangan yang lain, kurang 1 garis. Cuma 1 garis. Seandainya dirupiahkan mungkin tidak banyak itu, paling 1.000-2.000 perak. Tapi disebabkan itu wail, neraka jahanam Allah untuk dia. Maka jangan main-main, 500.000 perak pun hak orang lain, itu bisa mengheret kita ke dalam neraka Allah. Yang kedua, Al-Humazah itu juga berkaitan dengan hak orang lain. Hak dia dari sisi harga diri dia. Maka jangan pernah kita menghancurkan harga diri, marwah, kehormatan orang lain. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, haram bagi kita menumpahkan darahnya, haram bagi kita mengambil hartanya, dan haram bagi kita merendahkan kehormatannya. Tidak boleh. Ini Islam, tapi kerjanya suka betul merendahkan orang. Padahal agama Islam itu agama yang luar biasa, yang bisa menerima segala macam perbedaan. Kecuali perbedaan akidah. Itu pun masih ada toleransi. Tapi kalau perbedaan suku, warna kulit, background yang lain, itu dalam Islam semua diterima. Makanya dulu, muazzin Nabi siapa? Muazzin Nabi itu Bilal. Bilal itu bukan orang pribumi itu. Kalau kita bahasakan sekarang, Bilal itu bukan orang pribumi. Bukan asli Mekah itu. Orang mana Bilal? Orang Afrika. Berkulit hitam. Statusnya hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suara dialah yang diperdengarkan setiap waktu salat di sana. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Bagaimana Islam ini kita tidak boleh menghina karena background yang berbeda.
Karena warna kulit, suku, bangsa, bahasa, kampung halaman, dan lain sebagainya. Karena yang dilihat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Maka ini satu peringatan keras dari Allah untuk kita semua, supaya coba rem. Jangan lagi kalau seandainya selama ini kita masih terbiasa merendahkan orang, mengumpan orang dengan perbuatan atau dengan ucapan lisan kita, stop sekarang. Ancamannya sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini Allah Ta'ala menjelaskan ciri khas sifat orang yang suka mengumpat tadi. Pelaku humazah lumazah itu ada satu sifat yang lain yang melekat pada diri mereka. Apa itu? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Biasanya orang seperti ini tujuan hidupnya di dunia itu sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta tersebut. Bersedekah tidak mau, berinfak tidak mau, berwakaf tidak mau, bayar zakat tidak mau. Tujuan hidup dia jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan harta hitung, kumpul harta hitung. Itu aja kerja dia. Di siang dia penat untuk mengumpulkan harta, di malam hari dia coba untuk menghitung berapa dapat hari ini. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Begitulah perjalanan hidup dia seterusnya. Jadi tujuan hidup orang yang seperti ini, harta, 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 dan harta. Ya. Bahkan mereka menilai orang itu berdasarkan hartanya. Maka ketika seseorang berharta dipandang mulia, tapi ketika tidak berharta dipandang hina. Ini terjadi zaman kita sekarang. Ya, di zaman kita sekarang ini pun terjadi. Penilaian terhadap orang itu hartanya. Kalau berharta mudah diterima, tidak berharta susah untuk diterima. Kalau ini yang terjadi, artinya praktek humazah lumazah tadi benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kerja dia suka mengumpulkan harta, jama', ya, kemudian dihitung-hitung, mana' tak mau memberi. Ayat ini bukan berarti melarang kita mengumpulkan harta. Tidak salah kita kumpul harta, kita simpan harta, tidak salah. Yang salah ketika kita tidak mau mengeluarkan hak harta tersebut yang mesti kita keluarkan. Itu baru salah. Ya. Jadi Islam tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta, menyimpan harta, tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah ketika kita tidak mau mengeluarkan kewajiban harta tersebut. Misalnya di sana mungkin ada zakat kalau sudah sampai nisab dan haul. Di sana ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada macam-macam hak orang-orang susah di situ yang perlu kita keluarkan sebahagiannya untuk amal ibadah juga kepada kita. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat 3. Kenapa mereka ini suka betul mengumpulkan harta bahkan sampai menghitung-hitungnya setiap hari? Ayat 3 Allah mengatakan, yahsabu anna malahu akhladah. Karena dia menyangka bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia. Ya. Dia berpikir kalau hartanya banyak, dia akan kekal. Setidaknya kekal dalam keadaan baik-baik saja. Ini mindset orang. Banyak mindset orang seperti ini. Kalau harta ada, seolah fine-fine aja semua. Tidak akan ada masalah. Kenapa? Dalam hati dia harta ada. Kalau sakit bisa berobat. Kalau ada keinginan bisa dibeli. Ya, ini mindset orang yang ditegur oleh Al-Quran. Ya. Dan ini adalah satu mindset yang salah.
Karena menyangka dengan harta itu seseorang bisa akan kekal. Bahkan yang lebih parah, ada orang sampai lupa mati dengan hartanya. Kenapa? Dia berpikir selama ada harta ini dia akan hidup dalam keadaan baik-baik saja. Padahal keadaannya tidak seperti itu. Harta tidak pernah bisa mengekalkan kita. Ya. Andai kata harta bisa mengekalkan orang, maka usia yang paling panjang di dunia ini orang kaya. Tapi fakta menunjukkan bahwa orang kaya juga mati. Andai kata harta bisa mengekalkan kita dalam keadaan baik-baik saja, ternyata orang yang berharta juga banyak masalahnya. Bahkan kadang-kadang masalahnya lebih besar dari masalah si miskin. Maka tumpukan harta tidak akan bisa menambah usia. Begitu juga kemiskinan, kefakiran tidak akan memendekkan usia seseorang. Ya? Kemiskinan tidak akan menyebabkan umur seseorang pendek. Kekayaan juga tidak akan bisa menambah usia seseorang. Tidak akan lebih panjang usia si kaya daripada si miskin. Ya. Maka yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta itu akhladah, mengekalkan dia. Atau akhlada dzikruhu wa atala umruhu. Dia menyangka bahwa harta itu bisa mengekalkan sebutan nama dia dan memanjangkan umur dia. Orang berpikir kalau hartanya banyak, di selama-lamanya dia akan disanjung, dipuja dan dipuji. Padahal tidak. Ya. Qarun itu kurang kaya apa? Kekal sih kekal, tapi dalam image yang buruk. Ya kan? Qarun itu jauh jaraknya dengan kita, tapi masyhur sampai sekarang. Cuma masyhur dengan image yang buruk. Ya kan? Ngapain kita masyhur panjang, tapi image-nya buruk? Kalau memasyhur itu, masyhur dengan image yang baik. Maka biasanya nama seseorang hanya akan kekal dalam masa yang lama, itu kalau dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, bukan karena hartanya. Seseorang kekal penyebutan namanya di atas dunia ini, itu bukan karena hartanya, tapi selalunya karena amal kebaikan dan ilmunya. Contoh, kenapa sampai sekarang para imam, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, masyhur sampai hari ini. Padahal jarak mereka begitu jauh dengan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu meninggal pada awal abad ketiga. Sudah meninggal dunia. Ya, tapi namanya harum sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena kebaikan-kebaikan yang ditorehkan. Dan salah satu kebaikan terbesarnya adalah menyumbang ilmu yang luar biasa. Maka hasillah karya beliau Al-Um. Ada karya beliau Ar-Risalah. Dan karya-karya yang lain yang menyebabkan namanya kekal di atas dunia ini. Ya. Saya pikir nama-nama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, insyaallah sampai hari kiamat nama mereka akan kekal di atas muka bumi ini. Maka ada orang yang jasadnya sudah hancur dimakan tanah, tapi namanya harum semerbak di atas muka bumi ini. Kenapa? Bukan karena dulu banyak harta dia, tidak. Tapi karena sewaktu di dunia, dia suka melakukan amal-amal kebaikan. Ya, suka melakukan amal kebaikan. Maka walaupun jasadnya sudah hancur, tapi namanya kekal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Buya Hamka rahimahullah, ya, sampai sekarang nama beliau harum. Orang masih datang ke kampung beliau padahal jasadnya sudah tak ada di situ. Ya. Ada kawan-kawan saya dari Malaysia, mereka punya satu organisasi namanya Jejak Tarbiyah. Itu setiap tahun ada program mereka pergi ke Maninjau. Mengunjungi Buya Hamka. Padahal Buya Hamkanya sudah tak ada di situ. Tapi saking bertuahnya Buya Hamka rahimahullah, walaupun jasadnya sudah tak ada, kampung peninggalannya masih dirindukan orang. Kenapa?
Karena beliau menanam benih-benih kebaikan yang sangat banyak semasa hidupnya. Dan benih terbaik itu salah satunya ilmu yang disebarkan oleh beliau rahimahullah. Maka harta tidak akan mengekalkan kita. Tidak akan mulia nama kita. Kalau harta itu hanya digunakan untuk berbangga-bangga dan tidak dikeluarkan haknya. Ini bukan berarti Islam membenci harta, tidak. Tapi harta itu keluarkanlah haknya. Jangan sampai mindset kita berpikir bahwa semakin banyak harta kita, kita semakin kekal, kita semakin baik, kita semakin berkuasa dan lain sebagainya. Ini semua tidak benar. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 4, Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Maksudnya apa nih? Sekali-kali tidak harta itu bisa mengekalkan kamu. La yumbadhanna fil hutamah. Bahkan pasti dia akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Ya, seseorang jangan berpikir bahwa dia akan kekal dengan hartanya dalam kemuliaan bahkan panjang usianya, tidak. Bahkan la yumbadhanna fil hutamah, bahkan dia akan dicampakkan Allah Ta'ala ke dalam neraka al-hutamah. Kenapa? Satu, karena perbuatan dia humazah dan lumazah tadi. Suka mengumpat orang, menghina orang, merendahkan orang dengan perbuatan ataupun dengan ucapannya. Yang kedua, karena hidupnya hanya sibuk mengumpul harta, menghitung-hitungnya dan tak mau mengeluarkan hak harta tersebut. Bahkan dengan itu dia menyangka konon dia akan kekal di dunia ini. Maka Allah mengatakan, kalla, sama sekali tidak seperti itu. La yumbadhanna fil hutamah. Bahkan disebabkan perbuatan dia yang tadi, dia akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Jadi cara masuk ke dalam neraka itu bukan masuk seperti masuk pintu, tapi dicampakkan. Maka ada dalam satu riwayat dikatakan, terdengar oleh para sahabat suara yang sangat keras, kemudian ditanya kepada Nabi, suara apa itu? Nabi SAW mengatakan, itu suara orang dicampakkan ke dalam api neraka, sampai ke kerak api neraka itu 70 tahun baru sampai. Durian jatuh 10 meter aja, bisa hancur jatuh ke bawah. Tidak kebayang kalau 70 tahun baru landing. Macam apa bentuknya? Tidak terbayang oleh kita. Ya. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu neraka al-hutamah? Jadi ada nama satu neraka namanya al-hutamah. Al-hutamah ini kata para ulama berasal dari kata hatama. Hatama artinya apa? Yang menghancurkan dan memecahkan segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala menyebut neraka ini sebagai neraka al-hutamah karena neraka inilah yang akan menghancurkan, memecahkan segala sesuatu yang masuk ke situ. Tidak akan ada yang bertahan ketika masuk ke dalam neraka al-hutamah. Tadi mereka menyangka dengan harta itu mereka akan kekal. Allah mengatakan bagi kamu neraka al-hutamah, dan neraka al-hutamah itu akan menghancurkan kamu di situ. Tidak seperti yang kamu fikir. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi. Allah Ta'ala menjawab, apa itu neraka al-hutamah? Narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah neraka Allah, api Allah yang dinyalakan. Di sini narullah, Allah Ta'ala sebut narullah, api Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maka api kita dengan api Allah itu beda. Sama seperti rumah. Ka'bah itu disebut apa? Baitullah. Rumah Allah. Disandarkan rumah itu kepada Allah. Apakah sama Ka'bah dengan rumah kita? Tak sama. Lebih mulia. Jauh lebih mulia. Bahkan tidak ada bandingan sama sekali dengan rumah kita. Kenapa? Baitullah. Ini api disebut narullah, api neraka Allah. Maka beda sama api dunia. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa api neraka itu 70 kali lipat dari api dunia. Dicari api yang paling panas di dunia ini, kemudian lipat gandakan sampai 70 kali, itulah baru mendekati panasnya api neraka Allah Ta'ala. Ya.
Padahal api di dunia, kalau kita cari api yang paling panas, api di dunia ini pun beda-beda. Ya, makanya api yang bisa membakar benda-benda padat seperti besi dan lain sebagainya, itu beda sama api yang biasa kita pakai masak. Kalau api yang biasa kita pakai masak, perut kita tuh tidak hancur. Tapi kalau api yang digunakan untuk membakar seperti besi, tembaga dan lain sebagainya, itu sangat panas. Makanya bisa cair dia buat. Kalau api yang kita biasa pakai masak tu, periuk kita pun tidak gosong dia buat, tidak hancur dia buat. Kenapa? Panasnya cuma segitu. Tapi api yang lain tu lebih panas lagi. Jadi api yang paling panas di dunia ini dicari, neraka itu 70 kali lipat lagi dari situ, kata Nabi SAW. Maka dia sebut narullah. Ini bukan api yang biasa-biasa. Al-muqadah, yang dinyalakan. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai kepada hati atau jantung mereka. Neraka Al-Hutamah ini tempat orang yang suka mengumpat, menghina, merendahkan dengan perbuatan ataupun dengan lisan tadi, itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan di dalam api neraka itu mereka akan dibakar. Bukan cuma jasad zahir ini yang akan dibakar. Bahkan api itu akan membakar sampai ke hati mereka. Kenapa Allah Ta'ala sebut di sini hati mereka? Alasannya ada dua. Pertama, karena kalau sudah sampai api itu ke jantung, itu mematikan. Jangankan api sampai ke jantung, kesumbat aja bisa mati. Ya kan? Jangankan dibakar oleh api neraka, jantung kesumbat aja bisa mati. Itu alasan pertama. Menunjukkan bahwa azab ini sangat menyakitkan. Yang kedua, karena disitulah kata para ulama, tempat-tempat sifat yang buruk itu. Di hati itulah bersarangnya akidah yang buruk, pemahaman yang buruk, mindset yang buruk, dan lain sebagainya. Maka api neraka itu nanti akan membakar itu, karena itu tempat yang buruk. Hati mereka diisi dengan kotoran sewaktu hidup di dunia. Maka oleh karena itu, kita dianjurkan bukan hanya membersihkan yang zahir ini, tapi juga kita harus membersihkan batin kita. Harus membersihkan hati kita. Nanti sampai masanya di akhirat, semua apa yang tersimpan dalam hati kita itu akan dibongkar. Di dunia ini kita masih bisa nutupin, orang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi sampai masanya di akhirat nanti, semua apa yang kita simpan dalam hati ini akan dibongkar. Maka Allah mengatakan, yauma tublas sarair. Pada hari itu nanti akan dibongkar semua rahasia. Apa yang kita simpan sekarang akan dibongkar di hadapan Allah. Maka perlu kita merenung, coba kita membayangkan, seandainya apa yang kesimpan dalam hati kita sekarang dipaparkan di hadapan orang, kira-kira kita malu atau tidak? Dengan sifat-sifat yang buruk yang ada di situ, dengan niat-niat yang buruk yang ada di situ. Maka kalau kita merasa kita malu, perbaiki, bersihkan. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dan Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah. Nabi itu hatinya pasti bersih, tapi pasti berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan kepada hatiku yang takwa. Karena hati kita ini selalu diperebutkan antara takwa dan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ini yang buruk-buruk. Kalau takwa ini yang baik-baik. Ini berebut untuk menguasai hati kita. Maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada hatiku yang takwa, jangan yang fujur itu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hatiku, karena engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan hati. Itu doa itu selalu dibaca oleh Nabi SAW saat membaca surah wasyamsi wa duhaha. Ketika Nabi sampai kepada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Nabi akan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Karena salah satu sunnah yang mungkin agak jarang kita amalkan, itu berdoa saat membaca Quran. Nabi SAW saat membaca Quran itu banyak betul berdoa. Maka dalam hadis dikatakan, ketika Nabi membaca ayat tentang nikmat, Nabi akan berdoa supaya Allah beri nikmat itu kepada Nabi. Begitu juga saat Nabi SAW membaca ayat tentang azab, Nabi akan berhenti sebentar berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Ini agak jarang kita lakukan. Biasanya kita baca terus saja begitu sampai akhir. Nabi SAW tidak. Bahkan dalam solat Nabi pun Nabi lakukan itu. Ya. Baik. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Ya. Atau bahkan ke jantung. Pertama tadi kenapa dikatakan sampai ke situ? Karena kalau sudah dibakar di situ, ini sangat menyakitkan. Ya. Yang kedua, karena disitulah sarangnya sifat-sifat yang buruk tadi. Ya. Baik, kemudian Allah menjelaskan pada ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ya, jadi api neraka Allah Subhanahu wa taala itu ditutup. Mu'sadah ay mughlaqah, ditutup. Ya. Kenapa ditutup? Pertama, supaya mereka tidak bisa keluar. Kalau ditutup tidak bisa keluar. Maka dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mencoba hendak keluar dari situ, ditarik kembali keluar. Tidak bisa. Kenapa? Ketutup. Yang kedua, kenapa ditutup? Karena kalau ditutup, itu semakin panas. Kita kalau masak, ditutup sama dibuka, mana lebih panas? Ditutup itu lebih panas. Kenapa? Hawa panasnya itu tidak ada keluar. Api neraka itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat. Asapnya aja sampai ada 3 jenis itu. Saking panasnya api neraka itu, asapnya aja sampai 3 jenis. Kalau api di dunia asapnya 1 aja. Tapi asap neraka itu kata Allah, api neraka itu asap yang keluar dari situ, itu 3 jenis. Kalau ditutup tidak keluar, gimana coba panasnya? Ya. Kita tidak usah dibakar lah. Di dalam suatu ruangan tertutup, dinyalakan api besar di situ, lalu kita berada di situ. Walaupun api itu tidak menyentuh kita, pasti kita tidak tahan. Kenapa? Panas. Hawa panasnya itu tidak keluar. Api neraka Allah Ta'ala itu ditutup, satu, supaya mereka tidak bisa keluar. Maka tidak bisa lari dari situ. Tidak bisa kabur dari situ. Yang kedua, supaya menambah azab itu tadi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, dalam surah Al-Mulk itu, hampir-hampir pecah api neraka itu. Ya. Saking panasnya, saking marahnya dia. Waliyadzubillah. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di dalam api neraka itu ada tiang-tiang yang panjang. Disitulah ahli neraka itu diikat, disiksa, dibakar dengan berbagai macam azab. Waliyadzubillah. Apa yang menyebabkan ini tadi semua? Perbuatan humazah, lumazah. Perbuatan yang suka mengumpat, merendahkan, menghina, memburukkan orang lain, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Maka jauhkan ini dari diri kita. Seandainya kita pernah terlanjur sebelum ini, istighfar kepada Allah, minta maaf sebelum masa berakhir. Karena kalau sudah masa berakhir, tak ada kesempatan bagi kita. Azab Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berat. Ya, ini kadang-kadang orang tidak sadar bahwa ini satu dosa yang besar. Dibawa seperti bergurau, dibawa seperti hal biasa. Padahal ini adalah satu perkara yang sangat serius dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak boleh kita rendahkan haknya. Tidak boleh kita ambil haknya. Sama ada hak itu dalam berbentuk harta benda, ataupun hak itu dalam bentuk kehormatan dirinya. Tidak boleh kita rendahkan, kita hina, ataupun kita burukkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang sangat berat. Ya. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ini. Surah Al-Humazah. Surah yang ke-104 dalam Al-Quran.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita pemahaman yang baik dan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk dapat mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.